Bapak, Ibu, Saudara, anak-anakku semuanya, jemaat Tuhan di GKJ Wedi, dan juga dimanapun saja mungkin saat ini bisa mengikuti siaran live streaming lewat channel YouTube GKJ Wedi. Dalam ibadah Rabu Abu kali ini, kami menyapa selamat sore dan terimalah salam dari kami. Pada kesempatan sore kali ini kita bersama-sama bisa menyelenggarakan ibadah Rabu Abu, walaupun dalam segala keterbatasan. Umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita dan gereja-gereja di seluruh dunia tengah merayakan Rabu Abu, di mana biasanya umat mendapatkan penorehan abu oleh pelayan umat, dan biasanya penorehan itu dilakukan secara langsung oleh pelayan umat, baik pendeta maupun majelis yang melayaninya. Tetapi pada kesempatan kali ini, dalam suasana yang kita semua pahami, kita melakukan dalam segala keterbatasan. Terpaksa jemaat Tuhan dari rumah masing-masing mengikuti ibadah Rabu Abu ini lewat live streaming, dan nanti melakukan penorehan abu di dahi di rumahnya masing-masing juga. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kalau kita rasakan penantian kita selama setahun dari Rabu Abu tahun kemarin sampai Rabu Abu tahun ini, kita mendambakan, kita menginginkan bisa bertatap muka, bertemu muka, dan mendapatkan torehan abu. Dan itu akan menjadi satu perasaan yang luar biasa, di mana kita dibawa bahwa kita adalah umat yang rapuh. Namun karena pertobatan kita boleh diselamatkan dan ditolong oleh Tuhan. Namun kali ini kita terpaksa harus melakukan penorehan abu di rumah masing-masing. Ataupun kalau dalam gereja dalam keterbatasan, bagaimana dalam kita memaknai? Masih samakah makna yang kita dapatkan tahun-tahun lalu dengan hari ini? Mungkin tidak sama. Tetapi mari kita akan justru belajar melihat segala keterbatasan yang ada ini. Keterbatasan yang sedang kita rasakan dalam kita memperingati Rabu Abu ini semakin nyata bahwa manusia ini ada dalam sebuah kerapuhan. Semakin nyata bahwa manusia ini dalam kondisi dosa dan tidak berdaya. Faktanya kalau kemarin kita bisa berkumpul bersama jemaat Tuhan yang banyak, silih berganti maju, kemudian ditorehkan abu, hari ini pun semakin nyata itu tidak kita dapatkan. Bukan penyesalan, kemudian bukan merasa semakin tenggelam dalam keterdibayaan, tapi justru kita menghayatinya adalah sungguh-sungguh kita manusia dalam kerapuhan. Diterpa suasana menjadi semakin rapuh, dan kadang-kadang juga tidak mudah untuk mengendalikan diri, cenderung untuk menyalahkan pihak-pihak lain. Umat Tuhan hari ini diajarkan semakin dalam suasana keterbatasan, maka marilah kita memaknai ini semuanya. Justru pemaknaannya lebih hebat, lebih luar biasa dibandingkan dengan tahun-tahun lalu. Semakin nyatalah kerapuhan dan ketidakberdayaan kita. Umat Tuhan yang dikasihi, bahwa dalam perjalanan kita masuki Prapaskah ini, kita diajarkan sebuah perjalanan retreat yang agung. Retreat agung dari Allah, bahwa kita boleh merasakan suasana kebatinan yang penuh keterbatasan. Kalau kita masuki aksi puasa, di situ sebagai upaya bukan dalam rangka kita lumayan untung-untung diet, seperti saya yang 98 kurang dikit. Bukan itu. Kalau kita maknanya sederhana itu, betapa tidak memahami kerapuhan itu. Pemaknaan sesungguhnya adalah ketika berpuasa itu berpantang, yang kita pantang apa saja yang Tuhan tidak kehendaki atas kehidupan kita. Bukan saja makanan, tetapi sikap, perilaku, dan kehidupan kita. Kita ditantang untuk berpuasa. Bukan sekedar merubah pola makan, tetapi sebuah penghayatan di mana kita boleh merasakan ketidakberdayaan kita dalam puasa itu. Dan ada sesuatu yang kita ingin persembahkan kepada Tuhan.
dari keterdamaian itu. Ketika persembahan dihadirkan, diberikan dalam suasana ketidakberdayaan, maka di mata Allah menjadi sesuatu yang luar biasa. Alkitab mengajarkan kepada kita, persembahan si janda miskin, yang walaupun sangat kecil dan sederhana, tetapi di mata Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa. Demikian juga persembahan-persembahan kita, termasuk persembahan kehidupan kita, pelayanan kita ini, kita persembahkan dalam kondisi keterbatasan, maka satu keyakinan kita bahwa ini adalah satu persembahan yang luar biasa, yang akan diterima Tuhan. Bukan persembahan yang penuh dengan kepura-puraan, bukan ibadah yang penuh dengan kepura-puraan untuk dilihat orang dan dipuji. Ayat kita mengajarkan, bagaimana kita diajarkan untuk berdoa. Tuhan menghendaki masuk dalam kamar yang sunyi, yang sepi, karena Bapamu akan melihat dari tempat yang tersembunyi. Tidak seperti mereka yang doanya di lorong-lorong jalan, agar mereka dilihat. Kalau demikian, mereka itu sudah mendapatkan upahnya. Upahnya apa? Ya di alam. Oh, luar biasa, sangat taat ibadah, yang perapatan wendungo. Sudah, mereka hanya dapat itu saja. Tetapi doa yang diajarkan oleh Tuhan kita, justru di tempat tersembunyi inilah yang Tuhan mau dengar. Karena doa kita bukan untuk pamer, tetapi doa yang muncul dari sebuah penghayatan akan keinginan kita membangun relasi dengan Tuhan, selalu bertaut kepada Tuhan. Dengan demikian kita merasa lebih lekat, lebih dekat dengan Tuhan. Demikian juga ketika kita berpuasa, demikian juga ketika kita mempersembahkan sesuatu, persembahkan dengan ketulusan hati. Dan persembahan kita, puasa kita, doa-doa kita dalam kondisi yang serba terbatas ini, kami memiliki keyakinan dan kepercayaan. Justru kita semakin yakin menghayati makna penderitaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang itu dilakukan oleh karena cinta kasih-Nya kepada kita. Dan semakin menyadarkan kita sebagai manusia yang penuh dengan kerapuan, yang tidak mampu menolong dirinya sendiri untuk menyelamatkan. Maka saudara-saudara kami yang hari ini terpaksa ikut ibadah secara live streaming, kami menyapa untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anakku semuanya, yang kakung, yang putri, yang ada di Gereja Induk Blodokan. Jangan khawatir, Tuhan Yesus menyertai. Selamat menikmati ibadah dari rumah masing-masing. Kemudian yang hari ini tidak menyelenggarakan ibadah, ada pepantan Birit. Selamat sore, salam dari kami yang di Pandan Wedi ini, untuk Bapak Ibu Saudara, anak-anakku semuanya, yang kakung putri. Kami boleh hadir di tengah-tengah ruangan Bapak Ibu semuanya, membawa sukacita, pengharapan baru dalam kerapuan kita. Gereja boleh tutup, tapi semangat hati kita berkobar untuk senantiasa ingin mendengarkan firman Tuhan. Kemudian juga kami menyapa Bapak Ibu Saudara, yang kakung, anak-anakku yang ada di Gereja Bayat, juga sore kali ini terpaksa hanya ikut live streaming. Sesuatu yang terjadi tentu akan membawa kita pada sebuah pemahaman yang benar. Demikian yang ada di Mawen. Kami menyapa selamat sore Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, anak-anak kami yang kakung, yang putri, yang terpaksa ikut ibadah dari rumah masing-masing. Yakin dan percaya dalam kondisi seperti ini, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dan justru semakin nyata pemahaman kita boleh merasakan berkat Tuhan. Demikian juga untuk sore kali ini yang ibadah secara tatap muka, hanya pepandan Wedi dan pepandan Margorjo, dan itu pun juga dalam kondisi terbatas. Artinya jemaat Tuhan banyak yang ibadah dari rumah. Maka mari kita akan bersama-sama menghayati pemaknaan bahwa kerapuhan kita justru semakin menyadarkan kita betapa kita butuhnya, betapa kita membutuhkan penyelamat yang luar biasa. Sore kali ini juga mohon maaf, saya juga menyapa istri saya yang harus berbaring di rumah sakit, juga mengikuti acara ini. Tuhan Yesus berkati dengan segala persoalan yang kita hadapi bersama. Jemaat Tuhan yang terkasih, persoalan yang seperti ini kita boleh membawa di mana setiap pergumulan kehidupan kita, seberapapun kehebatan kita, tiada makna apapun di hadapan Tuhan ketika tidak ada kerendahan hati,
ketika tidak ada hati yang selalu tunduk kepada Allah. Maka kita diajarkan di tengah-tengah kerapuan kita, mari kita menghayati betapa keadaan Kristus nyata dalam hidup kita. Dan abu lambang kerapuan ini boleh mengingatkan kita, hanya di dalam Kristus saja keselamatan itu boleh kita dapatkan. Yakin dan percaya kuasa Tuhan menguatkan kita, memelihara kita, dan menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati.